Kalian menabung uang sekolah. Kalian memberi mereka berbagai macam les. Tapi tahukah kalian, di masa depan yang saya lihat, semua itu mungkin tidak ada gunanya. Log misi, peta jalan 2126. Dengarkan baik-baik. Video ini bukan tentang mobil terbang keren, tapi tentang apakah anakmu bisa bertahan hidup di dunia mobil terbang. Ini bukan dongeng sebelum tidur. Ini adalah surat peringatan keras untuk anak cucumu. Saya berdiri di sini, di samping tempat tidur anakmu. Kamu tidak bisa melihat saya, tapi saya melihat masa depan mereka. Anakmu yang berusia 5 tahun hari ini akan berusia 30 tahun di 2050 dan 80 tahun di 2100. Dunia yang akan mereka huni bukan lagi dunia yang kamu kenal. Hari ini, kamu bangga mereka bisa membaca. Kamu bangga mereka juara kelas. Tapi dengarkan saya, di masa depan yang saya lihat, juara kelas adalah konsep yang sudah mati. Pekerjaan aman yang kamu impikan untuk mereka, dokter, akuntan, PNS, semuanya akan ditulis ulang oleh algoritma. Jangan siapkan mereka untuk dunia hari ini. Itu sia-sia. Siapkan mereka untuk dunia yang tidak masuk akal. Dunia di mana manusia harus bersaing dengan dewa silikon. Kita melompat ke dekade depan, era 2030 sampai 2045. Anak-anakmu kini sudah remaja. Tapi lihat tempat ini, sekolah. Gedung-gedung ini mulai kosong, sunyi. Sistem pendidikan yang kamu dewakan hari ini sedang runtuh. Di era ini, menghafal tahun sejarah atau rumus matematika adalah dosa. Kenapa? Karena AI bisaku mereka bisa menjawabnya dalam nanodetik. Ijazah sarjana yang kamu tabung setengah mati, maaf harus saya katakan, di sini nilainya tak lebih dari kertas dinding. Guru mereka bukan lagi manusia yang lelah di depan papan tulis. Guru mereka adalah algoritma personal yang tahu persis kapan mereka bosan dan kapan mereka paham. Jadi, apa yang harus kamu ajarkan sekarang? Jangan ajarkan mereka menjawab, mesin sudah punya semua jawaban. Ajarkan mereka bertanya. Di dunia ini, prompt engineering dan empati adalah mata uang baru. Orang yang bisa memerintah mesin adalah raja. Sisanya hanyalah penonton. Kita masuk ke pertengahan abad, saat anak-anakmu berada di usia emas mereka. Tapi sayang, bumi tidak sedang ramah. Ini adalah era perang sumber daya. Suhu naik, es mencair, kota-kota pesisir mulai tenggelam. Di tahun ini, mata uang paling berharga bukan lagi Bitcoin atau dolar, tapi ini, air bersih. Ingat kata-kata saya, uang digital tidak bisa diminum. Gelar S2 dan S3 mereka tidak akan menyelamatkan mereka saat keran air mati. Jadi ajarkan mereka kotor. Ajarkan mereka menanam kentang di balkon apartemen. Ajarkan mereka memperbaiki genset surya yang rusak. Ajarkan mereka menfilter air hujan. Di era ini, budaya beli baru sudah mati. Yang bertahan hidup adalah mereka yang bisa memperbaiki. Anak yang manja akan hancur di sini. Anak yang tangguh akan memimpin. ...2060. Anak-anakmu sekarang sudah paruh baya. Tapi lihat, mereka tidak menua seperti kakek nenek mereka. Mereka berevolusi. Di era ini, batasan antara manusia dan mesin hilang. Neuralink bukan lagi alat medis. Itu adalah syarat kerja. Orang-orang yang menolak pasang chip di otak, nasibnya sama seperti orang buta huruf di tahun 2025. Tertinggal, miskin. Lihat ruang rapat itu. Tidak ada yang bicara. Mereka berkomunikasi lewat pikiran. Telepati digital. Data mengalir langsung ke retina mata mereka. Cepat, efisien, tanpa suara. Tapi
Ada harga mahal yang harus dibayar. Privasi. Saat pikiranmu terhubung ke cloud, tidak ada lagi rahasia. Mimpi burukmu, ketakutanmu, bahkan cintamu, semua bisa diretas. Siapkan mental anakmu untuk pilihan tersulit dalam hidup mereka. Tetap menjadi manusia murni tapi tidak relevan, atau menyatukan jiwa dengan mesin demi bertahan hidup. ...2080. Jika kamu berpikir umur 70 itu tua dan rapuh, pikir lagi. Di era ini, penuaan bukan lagi takdir. Penuaan adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Lihat pria itu. Dia seusia anakmu nanti, 80 tahun. Tapi lihat kulitnya, lihat ototnya. Fisiknya tidak beda jauh dengan pria 40 tahun. Terapi gen dan peremajaan sel telah mengubah segalanya. Tapi ini bukan berita bahagia semata. Ini peringatan. Jika tubuh mereka awet muda, konsep pensiun menjadi cerita dongeng. Jangan ajarkan anakmu menabung untuk pensiun di usia 65. Itu bunuh diri finansial. Uang pensiun mereka akan habis dalam sekejap, karena mereka mungkin hidup sampai 120 tahun. Mereka harus bekerja lebih lama, jauh lebih lama. Skill paling mahal di sini bukan coding, tapi reinventing. Kemampuan untuk membunuh ego, menjadi murid lagi, dan belajar karir baru di usia 90 tahun. Karena hidup seabad tanpa tujuan, itu bukan surga, itu neraka yang membosankan. Kita tiba di penghujung abad, tahun 2100. Anak-anakmu kini sudah sangat tua, atau mungkin sudah menjadi debu bintang. Tapi cucu dan cicitmu, mereka baru saja memulai. Lihat mereka. Sebagian dari mereka tidak lagi menapakkan kaki di rumput hijau. Mereka lahir di bawah kubah kaca Mars. Gravitasi rendah membuat tubuh mereka lebih tinggi, lebih kurus. Bagi mereka, bumi hanyalah titik biru kecil di langit malam. Sebuah legenda leluhur. Dan sebagian lagi, mereka memilih untuk tidak pergi kemana-mana. Mereka pindah ke dalam mesin. Mengapa hidup di dunia fisik yang rusak jika bisa hidup abadi di surga digital? Tubuh mereka tidur di dalam pod, tapi pikiran mereka menari di galaksi data. Di era ini, definisi rumah akan berubah total. Jadi, satu pesan terakhir untukmu orang tua tahun 2026. Ajarkan anakmu sejarah, ajarkan mereka tentang hujan, tentang tanah, tentang masakan nenek. Agar sejauh apapun mereka pergi, ke Mars atau ke Metaverse, mereka tidak lupa bahwa akar mereka adalah manusia. Perjalanan selesai. Saya kembali ke tahun 2026. Lihat anakmu sekarang. Dia masih tidur. Napasnya teratur. Mimpinya masih sederhana. Masa depan yang saya tunjukkan tadi menakutkan. Ya, penuh mesin, pasti. Tapi tahukah kalian rahasia terbesarnya? Di dunia yang penuh algoritma, kemanusiaan akan menjadi barang mewah. Mesin bisa menghitung, tapi tidak bisa merasa. Mesin bisa menjawab, tapi tidak bisa memeluk. Jadi, ini tugas terakhirmu. Matikan HP-mu sekarang. Lupakan notifikasi itu sebentar saja. Peluk mereka. Dengarkan cerita mereka yang tidak penting. Bangun fondasi jiwa mereka sekuat baja. Karena saat badai teknologi itu datang, hanya anak-anak yang tahu siapa dirinya yang tidak akan hanyut. Saya Rider. Saya menjaga masa depan dari sana. Tapi kamu yang menjaganya di sini. Selamat berjuang, orang tua. Time Rider.